Sejak 2 tahun yang lalu, Adira mewujudkan cita-cita dan impian para customer kami. Nah, ini dijadikan program yang namanya Umroh untuk Sahabat. Kami undi setiap tahun dan kami bisa membawa ratusan customer kami untuk mewujudkan mimpinya. Ini keren banget nih, bagaimana caranya supaya orang itu melunasi cicilannya, ya kan, sampai dipikirkan dapat poin, itu kan luar biasa ya. Saat ini kami sudah bisa juga memberikan kepada calon sahabat. Bagi teman-teman yang mau daftar haji, segera daftar. Nggak usah khawatir dari sisi dapetin uang untuk pendaftaran dari mana, datang ke Adira, jadi sahabat Adira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman BBOH, ketemu lagi dengan saya Maria Goretti Limi ya. Kali ini saya ada teman ya, sahabat saya ya, dimana sebagai perempuan inspiratif ya bagi banyak orang ya. Sebagaimana kita ketahui ya, BBOH selalu menampilkan orang-orang hebat di industrinya, orang-orang hebat di bisnis. Kali ini ada Ibu Suandayani ya dari Adira. Salam Bu Swan, selamat datang di studio TV One. Salam sahabat kalau kata Adira. Wah, ini hebat nih. Ini salamnya Adira ya Bu, salam sahabat. Oke, salam sahabat buat semua sahabat Adira. Betul. Oke, ya. Nah, Ibu Swan ini hebatnya apa? Direktur SDM sekaligus juga ya direktur marketing ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan biasanya nih kalau di SDM itu bersamaan dengan HR itu digabungkan dengan keuangan biasanya ya. Tapi ini ada dua bidang yang sebetulnya cukup challenging ya menurut saya, manage orang tapi juga manage bisnis. Nah, bagaimana mengcombine kedua itu? Nah, itu kehebatannya Ibu Swan ya. Baru kali ini saya ketemu perempuan yang ternyata ini dua bidang yang sebetulnya cukup jauh menurut saya ya. Kalau marketing, bisnis, sales itu udah jadi satu ranah. Tapi ini SDM loh, suatu hal yang tidak mudah untuk di-manage gitu. Kita langsung saja ya bertanya ke Ibu Swan, apa aja sih yang dilalui oleh Bu Swan ya, perjalanannya seperti apa sampai dengan bisa di tahap ini ya. Ini kan sesuatu yang tidak mudah, apalagi di satu company yang leading ya di sektor keuangan dan juga pembiayaan. Ibu bisa ceritakan buat teman-teman ataupun sahabat Adira nih. Oke, baik. Ini bridging dan openingnya Bu Limi menyeramkan ya. Ada hebat, inspiratif. Memang. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu ya. Jadi bagaimana? Ini merendah Ibu nih. Enggak betul. Jadi sebetulnya kalau tadi dikatakan bahwa bidang human capital dan juga dengan marketing sebetulnya itu bertentangan dan berlawanan, sebetulnya enggak. Ini diawali dari awal karir saya, sebetulnya seperti biasa ya, kalau kita baru mau mulai kerja itu pasti akan ada tes bakat minat dan kemampuan gitu ya. Nah, saya ingat sekali pada waktu itu saya begitu pertama kali masuk bekerja, lulus kuliah itu masuk manajemen trainee. Nah, di dalam tesnya semua itu dikatakan bahwa, dan ini saya yakinkan dan saya juga merasakan betul, bahwa saya itu adalah orang yang tepatnya cocoknya dengan bidang yang berhubungan dengan manusia. Pada waktu itu memang ditawarkan dua jalur, saya mau marketing atau mau human capital. Waktu itu saya memilih start di human capital, tapi dengan berjalannya waktu, saya melihat bahwa yang namanya human capital itu adalah memanage manusia di dalam organisasi, tetapi yang namanya marketing itu memanage manusia, which is itu customer yang berada di luar organisasi. Sehingga sebenarnya ini nyambung. Dan kemudian organisasi melihat bahwa saya memiliki minat di situ, diberikan posisi di situ, dan akhirnya memang banyak sekali program-program yang memang inline. Bagaimana mengembangkan manusia di dalam internal organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, bisnis gitu ya. Dan kemudian bagaimana mengelola manusia di luar organisasi, customer
yang sebetulnya customer ini yang akan mendatangkan bisnis ke Adira Finance. Sehingga kalau dikatakan dua bidang ini tidak nyambung, sebetulnya enggak. Banyak sekali hal-hal yang sangat nyambung dan bahkan organisasi boleh dibilang mendapatkan beneficial, bahkan beberapa efisiensi itu bisa terjadi, dan akhirnya antara pembentukan manusia di dalam organisasi yang kita bisa bilang biasanya adalah culture and human development dengan customer development ini tuh nyambung gitu. Tujuannya adalah satu, kalau di internal itu tujuannya adalah employee engagement, karyawan itu dengan happy, bisa bekerja, produktif di dalam organisasi, di dalam lingkungan yang positif. Customer juga sama, bagaimana mereka bisa mendapat sebuah experience, customer experience atau pengalaman yang akhirnya tujuannya adalah lekat dengan organisasi atau dengan bisnis kami, dan akhirnya bisa menjadi customer yang loyal. Bahkan boleh dikatakan nanti nih tujuannya kita maunya customer kita tuh menjadi advocates. Jadi menurut saya dua bidang ini versi saya pribadi sangat berhubungan dan memang bisa di-inline-kan. Oke. Gitu. Jadi kan berarti kalau kita ngelihat nih memanage internal dan eksternal, begitu kan? Karena ini jadi kepiawaiannya Ibu yang akhirnya membuat Ibu sampai ada di stage ini gitu. Keberhasilannya Ibu adalah memanage manusianya yang kemudian dikaitkan dengan bisnis, begitu. Tapi belum piawai, ini masih terus belajar ya. Proses, semua kan kita akan proses ya Bu ya. Tapi sampai di level ini kan sesuatu hal yang tidak mudah karena satu, Ibu kan wanita, ya kan, pasti ada banyak juga ya ibaratnya sekat-sekat yang harus diterobos begitu kan. Iya, kalau bicara wanita pria gitu ya, kesetaraan, kita selalu wanita merasanya bahwa ya memang lebih sulit berkarir. Tetapi kalau kitanya berpandangan seperti itu, bukankah itu juga bertentangan dengan kesetaraan itu sendiri? Iya, betul. Jadi sebenarnya kita jadi wanita itu nggak boleh merasa juga, ya aduh kita lebih susah jalanin aja gitu. Kita sama gitu. Gitu. Jadi kalau menurut Ibu ya pokoknya apapun itu ya kita jalanin dan sekat-sekat itu ya harus kita terobos lah. Betul. Ya, walaupun kan di masyarakat masih juga tetap aja ada yang mengatakan perempuan itu tetap aja sebagai gender kedua. Iya kan? Pria yang lebih diinikan. Tapi kan maksudnya begini, Ibu manage orang internal dan eksternal ya. Bisa juga orang melihat itu karena perempuan ada yang hal-hal yang ibaratnya yang tidak bisa kita lakukan sebagai perempuan ya, ada kelebihan laki-laki yang tidak kita miliki. Tapi juga kalau saya ngelihat justru Ibu memanfaatkan kekuatan sebagai perempuannya dalam memanage bisnis dan memanage orang sampai ada di level ini. Kalau menurut saya, pandangan saya nih Bu ya. Oke. Karena apa, Ibu luas. Kalau nggak salah di Adira semuanya laki-laki ya Bu ya. Iya, Perempuannya betul. sendiri nih gitu kan. Memang kita sebagai woman leader tentu pasti ada tantangan yang berbeda dengan teman-teman yang pria gitu ya. Tentunya juga di dalam organisasi yang memiliki woman leader pasti akan merasakan beda sentuhannya. Kita kan emak-emak banget lah ya. Jadi di dalam leadership ini selayaknya kita sebagai seorang ibu pasti akan kebawa di dalam organisasi bagaimana melit tim kita, melit organisasi itu akan sentuhannya itu berbeda. Kita akan emak-emak banget gitu. Tapi di satu sisi juga kita akan jadi lebih bisa menyentuh hati. Selain kita meminta transactional leadership pasti ada ya, tapi pasti ada sentuhan-sentuhan lain yang memang bisa diberikan dan dirasakan dibandingkan dengan leader pria pada umumnya. Oke, ya karena kalau emak-emak kan lebih detail ya, dan semua diurus ya gitu. Memang kalau saya sih ngelihat jadi Ibu Suan itu jadi penyeimbang dari semua laki-laki yang ada di Adira nih ya. Karena otomatis lebih luas ya kan. Dan semua diurus. Jadi detail, perfeksionis gitu.
Ya, ya karena wanita tadi ya satu detail, kemudian lebih mungkin bisa lebih merasakan empati, bisa merasakan betul. energi sekitar gitu. Ah, Dan kemudian dengan kebawelan dan kecerewetannya itu kan ah, jadi bisa kalau kita mau memutuskan sesuatu, even mau memberikan sebuah ketegasan itu caranya berbeda dibandingkan mungkin dengan leader pada umumnya ya, Bu. Dan mungkin bagaimana kita bisa memanage orang. Orang itu kan macam-macam ya. Ada yang memang sudah baik secara potensial, secara performance-nya baik. Kita biasanya hypo people gitu. Dengan karakter yang baik itu gampang. Tapi bagaimana mengolah orang yang sebenarnya high potensial tapi dia punya performance yang rendah, pasti ada problem. Nah, bagaimana touch-nya kita melihat problemnya mereka, mencari hot button-nya dia untuk improve, itu mungkin wanita itu lebih punya ketelatenan untuk itu dan lebih punya cara yang fleksibel dan pendekatan hati yang mungkin berbeda. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa bapak-bapak itu juga ada yang seperti itu gitu. Hanya layaknya kami kalau woman leader tuh seperti mami-mami gitu ya. iya, iya, iya. Iya. Jadi ini sebetulnya kekuatannya Ibu dalam menjaga keseimbangan antara people development dengan pertumbuhan bisnis jadinya ya. Ya. Kalau ngelihat seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan dunia kerja penuh dengan persaingan ya, tantangannya eh, cukup tough lah menurut saya ya. Perubahan perilaku konsumen juga berubah gitu kan. Nah, peranan kepemimpinan yang seperti apa sih menurut Ibu yang harus perlu dipelajari ataupun diimplementasikan oleh seorang pimpinan? Apalagi Ibu kan sangat dekat dengan people gitu kan, gitu. Ya, mungkin di zaman yang sekarang orang bilang penuh apa VUCA, era VUCA gitu ya. Lalu saat ini tuh kita ada generation gap. Lalu kita juga menghadapi sekarang ekonomi makro, ekonomi global, politik gitu ya, yang akhirnya mempersulit atau menjadi tantangan yang berat di dalam bisnis gitu. Nah, peranan leader, peranan pemimpin itu menurut saya satu paling penting bagaimana kita bisa relevan. Artinya relevan itu kita harus bisa mengikuti dengan fleksibel dan kita harus bisa kalau bahasa zaman sekarang tuh agile. Agile itu dalam segala sisi ya. Satu dari sisi bisnis kita nggak bisa memegang dengan kukuh, oh kita punya strategi nih seperti ini harus jadi undang-undang dasar atau Pancasila yang nggak bisa diubah, nggak bisa. Jadi dengan berjalannya waktu kita memang harus bisa mengubah arah dasar strategi yang sudah ditetapkan. Kalau memang harus belok sedikit, berubah sedikit, nggak apa-apa. Asal yang perlu adalah yang kedua tadi ya, komunikasi. Komunikasi ini penting sekali di dalam era zaman sekarang karena keterbukaan informasi gitu ya, komunikasi yang betul-betul clear, kemudian komunikasi yang benar-betul bisa dipercaya, tidak dipoles-poles gitu, itu menjadi penting dari seorang leader kepada timnya gitu ya. Apapun yang terjadi kita memang harus bisa menjelaskan secara proper kepada tim kita supaya mereka bisa menangkap segala sesuatu hal dalam perubahan ataupun tantangan itu kan bisa dilihat dari positive side dan negative side. Nah, memiliki right mindset seorang leader itu penting yang akhirnya harus dikomunikasikan kepada timnya. Lalu yang ketiga tadi berkenaan dengan generation gap. Kita nih yang boleh dibilang udah senior gitu ya. Senior bukan dari sisi posisi, tetapi kita nih kalau kami di Adira itu baby boomer sudah nggak ada. Tapi untuk leaders di eksekutif itu semua generation X. Kemudian di layer kedua itu Gen Y sudah ada. Nah, mostly itu di leadernya itu di millennials dan sekarang itu kita sudah masuk kepada organisasi itu 80% memang masuk di millennials dan ada 20% di Gen Z. Nah, bagaimana kita bisa menutup generation gap ini? Ya kita memang harus menarik diri nih teman-teman yang di Gen X termasuk saya
untuk bisa masuk di dalam pola kekinian. Mereka senangnya seperti apa gitu ya. Dan kemudian bicara dengan mereka gayanya bagaimana, activity-nya yang dilakukan seperti apa gitu. Jadi yang keempat tentunya itu tadi kita harus bisa masuk ke dalam generasi yang sedang kita pimpin saat ini gitu. Jadi buat saya menjadi seorang leader seperti itu dan kalau kita tahu pola mereka seperti apa, di dalam kita menetapkan target, mempush mereka untuk bisa achieve di dalam target mereka, itu caranya juga berbeda. Nggak bisa seperti zaman dulu lagi ya. Oke, tulis hitam di atas putih, activity plan, KPI dan lain sebagainya. Caranya nggak seperti itu sekarang. Saya jadi belajar juga nih. Iya. Terus lebih fleksibel dan kita cara menegurnya juga berbeda. Saya yakin anak-anak ini tahu kok kalau kita sedang menegur, kalau kita sedang empok-empok mereka gitu ya, coaching mereka merasa gitu. Ya tentunya terakhir mungkin apapun yang kita lakukan sebagai seorang leader harus dilakukan dengan hati ya, dengan ketulusan kita gitu. Dan sebetulnya kita sebagai pemimpin itu bisa kok merasakan bagaimana cara menghidupkan batin gitu. Kita melihat seseorang itu pasti punya positif, punya negatif, nggak ada yang sempurna. Tapi kalau kita melihat seseorang itu selalu dari sisi positifnya, kalau sekarang kan disebutnya kan positif psikologi katanya ya. Kalau ngelihat seseorang ya udah kelemahannya dia, negatifnya dia, kita nggak bisa push ditarik untuk menjadi positif, fokus on their positiveness gitu. Itu akan lebih efektif. Nah saya sedang menerapkan itu. Jadi setiap tim kita lihat positifnya di mana, push aja di situ. Karena kalau kita bicara kelemahan, betul di-mention, tapi kalau kita fokusnya ke situ, itu akan berat. Kedua belah pihak berat. Tetapi kalau kita mention kelemahannya, tetapi push on the positifnya, itu dua-dua akan energinya akan beda gitu. Katanya seperti itu. Luar biasa. Nah ini yang sebetulnya jadi kekuatannya Bu Suan karena sangat mengenal yang namanya SDM dan memanage orang sampai jadi juga suksesnya di bisnis. Mungkin kalau saya kan karena nggak punya latar belakang SDM ya Bu. Jadi kalau tadi dibilang harus positifnya dulu yang dikedepankan ya kan. Negatifnya ya kita tahu tapi bagaimana caranya memanfaatkan positifnya ini jadi kekuatannya orang tersebut. Ini kalau saya mak-mak ngomel bawaannya. Jadi kalau yang dilihat negatifnya, ini jadi saya harus belajar banyak nih. Iya, tapi somehow harus juga ngomel gitu. Tapi setelah ngomel move on apa gitu. Oke, luar biasa. Ini juga jadi saya belajar banyak dari Bu Suan. Oke, di segmen pertama ini kita udah mengenal Bu Suan ya walaupun pasti sahabat Adira ataupun teman-teman BOH kepengen juga tahu lebih lanjut tentang Bu Suan seperti apa. Plus apa saja sih yang dilakukan oleh Adira untuk banyak hal ya. Terutama untuk umat ataupun untuk sahabat Adira ataupun untuk masyarakat ya. Kita akan hadir sesaat lagi. Oke teman-teman, sudah lihat kan apa saja yang sebetulnya yang dilakukan oleh Adira untuk masyarakat ya. Nah ini kita kembali lagi nih bersama Bu Suan, Direktur SDM dan Marketing. Pencapaian apa yang Ibu banggakan dalam membangun budaya kerja ataupun kepercayaan pelanggan di Adira Finance? Oke, kalau bilang pencapaian mungkin saya ceritakan journey-nya dulu. Jadi Adira Finance itu berdiri sejak tahun 90, layaknya sebuah perusahaan multi finance. Kami dulu punya visi itu bahwa Adira ingin menjadi perusahaan nomor 1 di financing gitu. Tetapi sejak 12 tahun yang lalu kami sudah menetapkan bahwa Adira tuh mau punya visi berbeda. Visi kami tuh berbasis kepada creating shared value Bu. Jadi visi kami itu adalah membangun nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena kami menyadari keberadaan Adira Finance dengan seluruh stakeholdernya yang jutaan orang, kami ini harus bisa mampu menciptakan sebuah organisasi yang sustain.
Nah, kemudian dari situ kami mengejawantahkan bagaimana membangun budaya organisasi dan juga membangun bisnisnya dengan tujuannya itu adalah sustainability of Adira Finance gitu. Nah, mengarah ke sana akhirnya di Adira Finance itu kami membangun budaya dimulai dengan beberapa basic principle yang kami yakini bahwa ini yang akan bisa membentuk orang-orang Adira atau kita bisa biasa sebut Gardira gitu ya, memiliki mental dan juga memiliki karakter tertentu. Kalau kita biasanya bilangnya karakter cerdik gitu. Jadi ini ada basic principle 8, kita bilang kita bercita-cita memiliki karakter people-nya cerdik, yang cekatan, punya jiwa entrepreneur, kemudian disiplin, mempunyai integritas dan juga competence gitu. Nah, bicara Adira Top ini apa basic principle, bedanya apa sih Bu sama cerdik? Kalau cerdik ini kita maunya orang ngelihat orang Adira tuh cerdik gitu. Cerdik boleh jadi jargon tapi juga singkatan, tetapi kita punya basic principle atau basic corporate value kita tuh Adira Top kita sebut ya, supaya bisa ingat. Kita harus advance. Kemudian disiplin pasti, integrity, reliable, accountable, teamwork, obses dan profesional. Nah, ini kan susah ya. Nah, makanya kita ejawantahkannya di cerdik. Di dalam membangun budaya organisasi ini macam-macam. Kita harus masuk di dalam strategi Adira, kita harus masuk di dalam polisinya Adira, kita juga harus punya tools. Nah, tools ini apa? Inilah yang dikembangkan oleh HR. Tentunya kalau strategi di dalam balance scorecard-nya company, culture itu masuk di dalam learning process di paling bawah. Kemudian kalau di dalam policy Adira Finance itu banyak sekali yang berhubungan dengan human capital. Sehingga di dalam setiap bisnis proses kita punya policy yang berhubungan dengan human capitalnya. Contohnya, satu, bagaimana menciptakan job description yang tepat, KPI yang bagus, reward management system yang baik gitu ya. Kemudian terakhir bagaimana untuk bisa meretain karyawan itu, tentunya ini menjadi sebuah policy yang berhubungan dengan bisnis. Harus link dengan bisnis targetnya. Dan yang terakhir kita harus punya tools. Kalau di Adira tuh toolsnya banyak. Kami itu belajar dari dulu ya, tim HR dulu, belajar dari bukunya Jim Collins. Di dalam buku Jim Collins ini ada satu chapter mengenai membangun budaya yang disebut dengan cult-like culture. Jadi bagaimana membuat culture ini seperti kultus. Jadi kalau kita masuk di dalam sebuah organisasi, wah kultusnya kok kayak gini, kayak sekte gitu ya. Jadi banyak nih orang-orang Adira yang baru masuk awkward di dalamnya, ini kok Adira gini banget sih ya gitu. Kayak GBHN-nya. Iya, dan ambience-nya memang dibangun Bu. Kami tuh setiap hari harus ada doa pagi bersama dan nyanyi. Nyanyi itu kalau dulu kan Mars gitu ya. Kalau Mars kan beda ya sifatnya. Nah, kalau kami Mars Adira itu kami buat seperti lagu We Are The Champion. Kenapa? Karena kalau kita nyanyi We Are The Champion, makin lama makin naik emosinya dan orang akhirnya ke bawah gitu. Nah, kami punya namanya corporate song Adira, itu harus dinyanyikan setiap pagi dan kemudian kita doa pagi bersama. Lah kenapa doa pagi? Orang-orang pasti awkward gitu ya. Dan doanya itu kami yang memimpin beda-beda. Dari Muslim, dari semua agama boleh memimpin. Dan kami punya tema, apa yang mau didoakan di dalam organisasi ini. Setiap bulan itu beda-beda. Jadi kita mengajak seluruh karyawan ini untuk membangun spiritual organization. Dan ini udah kita lakukan sejak tahun 2003. Ya. Jadi spiritual organization ini menjadi sebuah budaya. Akhirnya Adira itu terbentuk di dalam budaya Adira itu satu, tidak hanya kita harus produktif, tetapi bagaimana secara emosional kami bisa berhubungan satu sama lain, relationship terbangun, dan terakhir secara spiritual kami juga membangun hubungan kepada yang di atas. Karena kami percaya bisnis Adira itu kan bisnisnya bisnis uang ya. Ya, betul. Dan 80% karyawan kami itu hidupnya di jalan Bu. Bukan di kantor, di belakang layar, tapi hidup di jalan. Siapa yang bisa memastikan integritas mereka bekerja dengan baik, jujur, siapa? Kalau kita tidak membawa mereka menghubungkan dengan yang di atas, pencipta,
eh, saya rasa nggak bisa ya, karena kan yang bisa menjaga integritas itu kan panggilan hati nurani. Benar, benar. Dan hati nurani itu disentuhnya lewat apa? Kita berikan jalan untuk membangun spiritualitas. Makanya kegiatan di Adira Tools itu banyak. Salah satunya adalah kita membangun namanya Adira Spiritual. Jadi kami membangun komunitas-komunitas spiritual, kami biayai, danai untuk membangun aktivitas. Selain itu kami juga punya kegiatan namanya Extravaganza. Ini kegiatan ekstrakurikuler. Sekarang kan zamannya well-being gitu ya. Nah, well-being di Adira juga kami buat dengan berbagai cara. Salah satunya adalah untuk menyalurkan kestresan mereka itu dibuat lah Extravaganza ini untuk membalance supaya mereka nggak stres, dikasih kegiatan untuk hobi-hobi dan ada dananya juga. Selain itu kami juga punya kegiatan-kegiatan lain yang di luar KPI yang bisa diikuti oleh karyawan. Contoh, setiap bulan tuh kami ada InnoBox. Karyawan boleh memberikan ide improvement dan itu dilombakan. Setiap tahun kami punya namanya InnoLimit, Innovation No Limit. Ini juga lomba improvement proses atau lomba ide bisnis kepada karyawan. Dan kami mengundang dari luar, kita punya namanya InnoCamp, Innovation Camp. Ini kita mengundang para mahasiswa untuk bisa memberikan inputan bisnis kepada Adira. Zaman sekarang tuh kayak hackathon lah gitu. Nah, ini semuanya kita bungkus menjadi sebuah kegiatan di luar kegiatan rutin, tetapi membawa kematangan karyawan kami di dalam profesionalismenya mereka gitu. Ini yang budaya di organisasi. Nah, kemudian bagaimana tadi dan akhirnya kalau Ibu tadi tanya pencapaian gitu ya, saya sih boleh sangat senang sekali melihat bahwa budaya di Adira itu udah konkret dan sudah bisa dirasakan. Kami tuh pernah melakukan riset dengan konsultan pencapaian dari sisi budaya ya. Karena kalau dibilang dari survei, engagement survey employee atau organizational health index gitu. Itu tuh kami lakukan setiap tahun dan angkanya bagus terus gitu. Tapi itu tidak membuat saya puas dan bangga. Yang bikin saya bangga itu ketika saya melakukan riset dengan salah satu konsultan global gitu ya. Kami tuh meriset kepada karyawan yang masih bekerja, kepada ex karyawan dan kepada ex karyawan yang kembali ke Adira gitu. Dan akhirnya kami menemukan 3 hal. Katanya, 1, Adira itu perusahaan yang care kepada employee, company that cares gitu. Lalu yang kedua, dirasakan bahwa Adira tuh tumbuh bersama. Jadi growing together between business and employee-nya gitu. Dan yang terakhir ini yang tadi saya paling merinding sebetulnya, sejak Adira Finance kita menetapkan visi kita berbasis creating shared value, ternyata dirasakan juga oleh employee bahwa creating shared value ini dirasakan bahwa Adira itu membangun bisnisnya tuh punya misi, the purpose organization gitu. Jadi punya purpose. Jadi bukan hanya mau profit, tetapi memang kita secara visi itu mau membangun sesuatu yang sustain untuk Indonesia gitu. Nah ini akhirnya saya angkat 3 ini menjadi yang kita sebut employee value proposition-nya kita. Dan kita selalu di dalam berkegiatan di human capital selalu melihat dan mereview 3 hal ini. Kita benar nggak ya kita care, benar nggak ya kita udah growing together, benar nggak ya kita udah creating value gitu. Nah itu kalau Ibu tanya pencapaian. Nah, tapi kalau pencapaian dari sisi bisnis khususnya marketing, nah ini tuh journey-nya berapa ya? 7 tahun lalu. 7 tahun lalu tuh Adira Finance menetapkan sebuah strategi namanya customer centric organization. Jadi awalnya Adira Finance itu bukan customer centric. Nah, sejak ditetapkannya strategi customer centric organization ini, kami membuat pilar. Di mana pilar ini kami membentuk bagaimana delivering business itu tuh kita senternya harus kepada pelanggan gitu. 1, bagaimana membuat customer experience. Customer experience Adira tuh diperbaiki sepanjang waktu, mulai dari pertama kita memperkenalkan produk Adira, kemudian kita mengunjungi Adira, mengunjungi customer,
memperkenalkan produk Adira ya. Yang kedua mengunjungi customer, menawarkan, memproses customer kita di dalam proses kredit kita, kemudian bagaimana mencairkan kredit kepada customer sampai nanti maintenance, menyapa mereka untuk mengingatkan kembali ke mereka untuk membayar angsuran, sampailah kepada yang namanya membangun customer loyalty. Nah hari ini saya senang sekali Adira Finance itu sudah sampai di ujung. Jadi membangun loyalty customer itu sudah banyak programnya, dan yang paling saya suka kami di organisasi itu selain target business sales, kami juga punya target bagaimana loyalty customer itu mulai di maintain, mulai diukur dan mulai didanai. Jadi ini journey-nya panjang, tapi kalau apa yang membuat saya senang dan bangga, Adira itu sudah berubah tadi ya secara culture-nya dan secara customer centric-nya itu dari tahun ke tahun itu kita improve gitu. Nah, kalau saya dengar penjelasan dari Bu Swan, ya nggak heran kenapa Bu Swan itu menghandle SDM juga dan juga marketing juga, karena memang manusianya itu yang dari bagaimana yang ada di internal ya kan, tadi kan sampai culture-nya dipikirkan, culture kerja, sampai juga bahwa ini bagaimana yang tadi dibilang pegawainya itu sebagian besar ada di jalanan dan juga tetap harus punya integritas, kemudian membangun ya, tetap memupuk relationship antara si karyawan itu juga dengan yang di atas, ya kan, sampai ada doa bersama. Terus kemudian masuk lagi kepada si customer tadi, bagaimana itu tetap menjadi loyal, dan ini ada menjadi, kalau dilihat nih, asetnya Adira itu memang di orang. Ya kan, nah direkturnya jadi juga memang yang harus paham tentang SDM. Ini kalau saya bisa menjabarkan seperti itu ya Bu. Ini luar biasa, sesuatu yang luar biasa menurut saya ya. Saya jadi sekali lagi saya belajar banyak nih itu. Ibu, kalau kita melihat ke belakang nih, pelajaran apa nih ya yang bisa kita petik ataupun bagi seorang pimpinan ya yang Ibu dapatkan nih dari proses membangun tim atau brand secara bersama begitu. Oke. Jadi brand, kalau Ibu bicara brand, ini kan ada dua sisi ya. Employer branding dan juga customer branding ya. Oke, ini ceritanya berbeda berdua. Kalau yang tadi dari sisi yang employer branding itu tadi saya sudah katakan Adira menemukan 3 employee value proposition. Nah, dari situ kita basisnya lalu kita setiap tahun menggali dari survei dan lain sebagainya, dan dari apa yang kita rasakan diimprove terus. Tapi tujuannya adalah satu, bagaimana menghidupkan corporate value kami yaitu Adira Top, dan bagaimana menciptakan people karakter yang tadi si cerdik itu. Ini dari sisi people. Tetapi kalau kita bicara mengenai customer branding gitu ya, atau branding dari sisi in the side of the customer. Adira Finance itu membangun branding kami tuh cukup lama, dan kami pada saat membangun branding kami punya satu janji. Janji kami itu adalah bagaimana kita bisa menjadi sahabat. Jadi sahabat setia selamanya, ini artinya banyak sekali. Sahabat setia selamanya, Adira itu mau hadir di dalam kehidupan customer, di dalam setiap tahapan kehidupan customer kita, sehingga kita menjadi teman mereka yang kita sebut dengan sebagai sahabat setia selamanya. Nah, jadi tujuan fokus kita di dalam membangun branding ini adalah bagaimana menciptakan pengalaman yang tidak terlupakan, menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan menguntungkan untuk para customer kami gitu. Tentunya ini ada tahapannya, mulai dari memberi layanan yang baik, better, best gitu ya, sampai kemudian kita bisa memberikan solusi. Tidak hanya solusi keuangan, tetapi solusi yang lain-lainnya juga gitu. Nah, kemudian baru yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan extraordinary, pengalaman extraordinary kepada customer, sehingga kita itu bisa menjadi top of mind, dan akhirnya customer itu dengan ketulusannya mereka bisa menjadi advokatnya kita. Nah, salah satunya di dalam beberapa program
marketing kami masuk ke dalam program loyalty development. Nah, itu dimulai yang pertama adalah kami menciptakan dulu bagaimana nih ya untuk bisa berkomunikasi dengan customer lebih dekat, lebih lekat gitu. Enggak hanya kalau customer itu datang ke cabang kita. Kami membuat namanya aplikasi Adiraku. Bersyukur aplikasi Adiraku ini di-launching pada waktu sebelum COVID. Sehingga kami sangat merasakan manfaatnya ketika COVID terjadi. Jadi yang namanya Adiraku ini menjadi mukanya Adira Finance di customer secara digital. Nah, Adiraku ini akhirnya usernya naik dengan pesat dan akhirnya ini bisa di-develop secara lebih advance ketika zaman COVID itu, dan sampai sekarang akhirnya Adiraku ini menjadi sebuah aplikasi yang bukan hanya untuk customer tapi buat calon customer dan masyarakat umum. Jadi melalui Adiraku ini kita kan sekarang zamannya ada medsos, website gitu ya. Selain itu dibangun, kami juga membangun aplikasi ini. Yang sebenarnya aplikasi ini itu terus dikembangkan untuk bisa menjadi Adira Finance digital. Itu yang pertama kali dilakukan. Lalu yang kedua, kami masuk kepada program rewards sebelum loyalty ya. Program rewards itu sesimpel, customer yang bagus, customer yang sudah berulang kali menjadi customernya Adira Finance, kami harus bisa kasih reward gitu. Oh iya, karena setia kan? Betul. Nah, itu mulailah dengan muncul yang namanya Adira Point. Jadi setiap customer yang mengangsur tepat waktu kita kasih poin. Nah, poinnya ini kita tabung, kita kumpulkan untuk apa? Pertama kali Adira Finance itu bisa memberikan, ya udah, poinnya bisa untuk mengurangi cicilan. Itu pertama kali. Kemudian kami mengembangkan ekosistem, kami bekerja sama dengan agregator dan juga dengan company lain untuk bisa menciptakan voucher-voucher yang bisa di-redeem oleh customer kami. Nah, saat ini customer kami poinnya itu bisa di-redeem, bisa buat belanja, beli pulsa handphone, bisa macam-macam Bu gitu. Ya, bisa ke bengkel dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diklaim itu melalui aplikasi yang tadi. Lalu kita masuk ke tahap berikutnya. Setelah Adira Point, apa ya yang bisa membuat customer itu ingat kita terus? Nah, kalau Ibu ingat kalau kita bicara undian gitu. Undian itu kan banyak ya company yang melakukan. Nah, kita membuat sebuah undian yang bisa diingat terus dan harus kita ciptakan secara konsisten. Nah, kita tuh launching yang namanya Harcilnas, harinya cicilan lunas. Kenapa ini muncul? Harinya cicilan iya, lunas. itu karena banyak e-commerce yang 11-11, 12-12 ya. Nah, kita juga mau menciptakan ada harinya cicilan lunas ini sehingga diingat oleh customer, inget ya, pokoknya kalau harinya cicilan lunas kita bisa dilunasin nih. Bener-bener dilunasin semua atau dilunasin 1 angsuran, 2 angsuran. Dan ini program sudah berjalan sekitar 5 tahun. Kita konsisten harinya cicilan lunas ini dilakukan. Nah, setelah harinya cicilan lunas ada, ini udah nempel nih di customer, kita mau lebih dalam lagi. Tadi kan kita maunya menciptakan pengalaman yang tidak dilupakan. Nah, kemudian kami mulai melihat customer kami nih kalau diajak beraktiviti bareng gimana ya? Kita ajak jalan-jalan Bu. Jadi pada waktu itu kita Adira Finance itu selalu mensponsori untuk MotoGP waktu itu. Kita bawa ya customer, bukan hanya dealers, bukan hanya karyawan yang dibawa, tapi customer juga dibawa. Nah, masuklah. Setelah itu, begitu mereka diajak jalan-jalan, mulai terbentuk engagement ya. Lalu kami melakukan survei. Ternyata customer diajak untuk bisa mendapatkan sesuatu yang tadi dikaitkan dengan activity engagement, mereka senang. Kemudian kita melihat customer kami itu kan segmennya masih middle down ya. Nah, ternyata customer kami kalau ditanya mau jalan-jalan kemana gitu. Mereka tuh bukan jalan-jalan Bu, tetapi lebih, aduh kami mendambakan ibadah umroh gitu. Kalau naik haji kayaknya masih mimpi yang jauh gitu. Tapi kalau umroh aja gitu tuh, siapa ya yang bisa mewujudkan gitu. Nah akhirnya sejak 2 tahun yang lalu Adira mewujudkan cita-cita dan impian para customer kami yang notabene banyak sekali yang belum bisa pergi ke umroh.
Nah, ini dijadikan program yang namanya umroh untuk sahabat. Jadi melalui poin-poin tadi yang dikumpulkan, kami undi setiap tahun dan kami bisa membawa ratusan customer kami untuk mewujudkan mimpinya. Dan ternyata memang jadi nyambung ya. Spiritual organization itu tidak hanya diejawantakan ke dalam internal, tetapi sudah mulai ke eksternal. Nanti banyak cerita-cerita menarik mengenai umroh untuk sahabat ini Bu. Dan akhirnya ini juga akan kita tetapkan sebagai program untuk customer, program loyalty yang akan kita kembangkan terus gitu. Ini keren banget nih, soalnya satu ya, bagaimana caranya supaya orang itu melunasi cicilannya, ya kan, sampai dipikirkan dapat poin, itu kan luar biasa ya. Jadi orang ingat terus daripada saya telat, tapi ini kan dengan saya cepat melunasi ya cicilan itu atau cicilan tepat waktu, ada rewardnya ya kan, ada loyalty-nya, terus kemudian juga memikirkan juga sampai bahwa kebutuhan spiritual dari si customer itu juga sesuatu hal yang sangat penting sampai dengan adanya program umroh untuk sahabat ya. Nah ini perjalanan panjang banget ya Bu ya, sampai ke tahap saya harus ini. ceritain Bu dari depan sampai belakang Betul. Ya. Nah tapi itulah yang bisnis ya, tidak bisa dilihat hanya untuk short term, tapi juga long termnya ini yang dibangun kan, sampai ada loyalty customer ya, dan bagaimananya mendapatkan ya customer yang selalu ingat dengan Adira. Ibaratnya begini, setiap kali saya mau mencari pembiayaan, saya nggak perlu kemana-mana, karena apa? Secara jiwa saya udah terikat nih dengan Adira nih, udah pasti begitu kan. Dan juga ada lagi nih, yang kalau saya pergi ke pameran mobil juga, itu yang kayak yang paling agresif deketin itu, Bu, mau pembiayaan, ini kami dari Adira siap. Itu juga luar biasa menurut saya ya. Tim di lapangannya soalnya gercep gitu. Ya ini yang juga membuat kita nih akhirnya ya udah deh, karena image-nya adalah yang pertama kali deketin gue itu Adira gitu. Jadi ya kita pasti kan yang selalu nancep di pemikiran kita adalah yang pertama kali ya kan. Nah ini yang membuat kalau saya ngeliat juga di teman-teman di kantor, kenapa pakai Adira? Karena ya itu tadi, mereka merasakan bahwa soalnya Adira itu mereka tim lapangannya cepat banget gitu. Terus kita nanya apa itu diresponnya juga dengan cepat. Amin. Nah semoga ini begitu ya Bu yang hebatnya Bu Suan nih. Nah kita nih teman-teman BBOH ya, mau tahu nggak sih gimana Bu Suan men-treat customer-nya sebagai sahabat, bahkan memberikan reward umroh. Yuk kita lihat ya filler sesaat lagi. Oke, kembali lagi teman-teman BBOH ya, dan juga sahabat Adira. Ini kita kepingin tahu lebih lanjut nih ya, latar belakangnya apa sih yang sampai melahirkan program umroh untuk sahabat ya. Nah, perspektif kepemimpinan dan nilai perusahaannya seperti apa gitu ya. Tadi sih sebetulnya sudah dijabarkan juga nih oleh Ibu ya, sampai ada poin, kemudian bisa dari loyalty customer itu bisa ikutan umroh gitu. Nah, next step-nya apa Bu? Jadi mungkin saya mau menjelaskan dulu ya. Kalau di Adira Finance itu kan semua umroh untuk sahabat, sahabat Adira dan lain sebagainya. Jadi memang sesuai dengan tadi tujuan dari branding kami memposisikan Adira Finance itu memang sebagai sahabat. Sebetulnya sahabat itu singkatan juga Bu. Oke. Saya hadir buat Anda tersenyum. Oh Jadi gitu. saya hadir buat Anda tersenyum itu kami melihat bahwa layaknya seorang sahabat, kalau sahabat itu melihat sahabatnya sedang punya kebutuhan, pasti dengan empati akan menggali, akan memberikan usulan, akan memberikan pertolongan yang benar-benar membuat sahabatnya itu sahabatnya tenang, sahabatnya senang, bahagia. Jadi itu juga merupakan janji brand kami. Kami tuh ingin membuat pengalaman customer kami itu yang baik
gitu. Sehingga itu yang terus harus dibangun, bagaimana mulai melayani mereka, mulai membuat program kepada mereka sampai memaintain mereka. Sehingga itulah tadi kami masuk ke dalam program yang makin lama makin dekat, makin lama makin personalized dengan customer kami. Bahkan sejak adanya customer reward, customer loyalty gitu. Saat ini kami membangun bisnis yang tadi saya katakan customer centric itu betul-betul kita lakukan. Contohnya apa? Dengan tadi diawali dengan customer reward, dengan customer loyalty, saat ini kami sudah bisa juga memberikan kepada calon sahabat. Jadi kepada masyarakat yang belum pernah tahu Adira, kami juga mengikut sertakan program-program yang harusnya untuk sahabat kami. Contohnya beberapa program kami Bu, kayak seperti umroh untuk sahabat ini, sekarang juga kami berikan untuk calon sahabat kami. Jadi buat mendapatkan pelanggan baru Betul. atau sahabat baru lah Betul, gitu untuk ya. mendapatkan sahabat baru. Caranya berbagai macam, kami bisa jemput bola. Jemput bola itu dengan membuat beberapa expo. Kalau di regional, di area, di cabang kami, biasanya kami sebutnya Sobat Expo gitu. Nah, Adira Finance menjemput bola untuk bisa menawarkan program-program kepada sahabat dan juga calon sahabat ini. Jadi contoh, kalau misalnya ada customer butuh motor gitu. Aduh, saya butuh motor, mau masuk ke leasing mana ya gitu. Kami tuh mau membawa bahwa ini ada benefitnya loh. Jadi selain Anda dapat kreditnya, Anda juga dapat kesempatan untuk bisa mendapatkan ya benefit lain. Bisa umroh bareng Adira, bisa ini mau lebaran ya, nanti ada mudik Bu, ada mudik gratis. Mudik gratis bareng Adira, kemudian ada juga beberapa kegiatan Adira yang memang kami mengundang customer kami gitu. Nah, kemudian kami juga setiap tahun saat ini mengikuti sebagai sponsor utama bersama grup MUFG Group dan Bank Danamon. Kami sebagai sponsor utama di IMS. Jadi pameran mobil ini jadi untuk para sahabat yang butuh mobil. Nah, datang ke sana dan kami membuat satu konsep yang menarik setiap tahunnya dan juga kami memberikan benefit-benefit seperti umroh untuk sahabat ini untuk customer yang datang ke IMS, mereka beli mobilnya, mereka dapat kemudahannya karena ada instant approval, mereka akan dapat benefitnya dan mereka langsung mendapat kesempatan untuk bisa umroh. Jadi semua benefit itu kita berikan kepada calon sahabat kami dan sahabat baru kami. Ini saya karena Ibu cerita kata sahabat, saya terbersit nih. Ini yang membedakan Adira dengan company sejenis yang lain. Karena kalau disebut pelanggan kayaknya punya jarak gitu ya Bu. Ini kalau sahabat kan jadi lebih deket gitu kan. Ya ini satu, kalau saya sih ngelihat ya, satu ide yang bagus banget dan juga orang merasa semakin dekat dengan Adira gitu. Ini luar biasa banget. Nah kalau misalnya tadi kan dibilang Ibu itu sekarang ada yang baru nih, ibaratnya calon sahabat itu aja sudah punya kesempatan untuk mendapatkan berbagai macam kemudahan dari sisi pembiayaan, tapi juga sekaligus memiliki kesempatan untuk bisa beribadah gitu. Nah, calon sahabat baru ini untuk bisa juga ikut di dalam programnya umroh untuk sahabat ini seperti apa Bu kalau boleh tahu? Oke, baik Bu. Jadi calon sahabat yang datang ke Adira dan kemudian bisa menjadi sahabatnya Adira, itu kami langsung berikan seperti voucher dan voucher itu harus diklaim melalui aplikasi Adiraku. Nah, nanti dari situ mendapat voucher untuk undian umroh untuk sahabat yang untuk tahun ini kita sudah buka dari tanggal 2 Januari yang akan nanti ditutup di 30 Juni. Jadi ayo mari calon sahabat Adira, kita terus tingkatkan poinnya ya buat sahabat dan untuk para calon sahabat, ayo datang ke Adira, mumpung ini programnya masih banyak. Jadi ada dua, satu bisa ngumpulin poin, kedua yaitu mengklaim tadi ya, mendapatkan voucher, klaim, dan berkesempatan juga untuk umroh. Bu, boleh tahu nggak sih kira-kira itu sekali jalan itu ada berapa banyak nih sahabat yang umroh bersama Adira ini?
Baik, jadi sejak tahun 2024 kami tuh sudah memberangkatkan ratusan Oke. customer kami ya. Ini kami sangat berharap nanti suatu saat kita udah jadinya ribuan. Paling tidak Adira Finance kan jadinya sudah berkontribusi juga untuk mewujudkan mimpi masyarakat Indonesia yang tadinya masih mimpi gitu ya untuk bisa beribadah umroh. Kami dengan senang dan dengan bangga ingin menyertai para customer kami untuk menjawab panggilan Tuhan kali ya bilangnya ya. Karena kan kalau kita bicara naik haji atau umroh itu nggak Impian mungkin semua orang muslim. iya, dan nggak mungkin tanpa seizin Tuhan kan ya Bu ya. Betul, Jadi saya sangat terenyuh nih. Saya sangat ingat tahun lalu contohnya ini yang sangat membuat hati saya tersentuh gitu. Ada Pak Ferry ya. Beliau itu di usia 51 tahun sudah menjadi marbot masjid itu sekitar 21 tahun. Beliau hanya bisa bermimpi dan berharap melihat anggota masjidnya itu pergi satu-satu umroh. Beliau hanya bisa berdoa gitu. Nah, kebetulan tahun lalu itu beliau tuh menang umroh. Kami tuh terenyuh karena ini merupakan jawaban doa dari customer kami dan juga customer kami ini benar-benar customer yang setia gitu ya. Kami bisa menyertai mereka, membawa mereka, dan ini tuh akhirnya kami bisa lekat di dalam kehidupan sahabat kami ini gitu. Dan kami percaya bahwa kalau kami hadir dengan pengalaman yang tidak terlupakan, bahkan pengalaman ini yang bersifat personal sekali. Dalam hal ini kan kalau bersifat spiritual akan personal sekali ya. Kami yakin dan percaya bahwa Adira Finance menjadi sahabat itu akan terwujud gitu. Tidak hanya untuk mewujudkan mimpi mereka untuk mendapatkan kendaraan gitu, tapi mewujudkan mimpi mereka di dalam kehidupan mereka. Karena kan sesuatu sekali ya kalau yang bersifat spiritual ini. Jadi kami mau terus melanjutkan program ini untuk bisa menghadirkan pengalaman yang spesial, pengalaman yang ekstra, dan kami yakin engagement ini yang secara natural atau organik tumbuh akan jauh lebih long term dan lebih genuine kepada para sahabat kami gitu. Dan didoain Bu. Amin ya betul. Iya kan, udah sampai sana ya Allah ya kan, ini dari Adira nih ya kan, itu pasti didoain tuh ya kan, ini sesuatu yang luar biasa. Nah untuk tahun ini Bu, bagaimana arah pengembangan umroh untuk sahabat agar tetap relevan, berdampak, dan sejalan dengan transformasi bisnis Adira Finance? Baik, jadi sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan bahwa program umroh untuk sahabat ini akan kita lanjutkan karena kami percaya program yang dilakukan secara konsisten dan diimprove terus-menerus akan menjadi satu program yang lekat dengan customer kami, dengan para sahabat kami. Nah, tahun ini kami senantiasa selalu mereview apa yang terjadi di tahun lalu dan apa yang akan kami perbaiki. Itu berdasarkan dengan pengalaman yang tahun sebelumnya. Itu pasti akan kami lakukan. Lalu yang kedua, bagaimana ini supaya lebih berdampak gitu ya. Tentunya kami ingin setiap tahun ini kami jangkauannya lebih luas. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan di sebelumnya bahwa awalnya program ini untuk meretain customer kami gitu ya, atau sahabat kami. Tapi sekarang dikembangkan untuk calon sahabat, untuk calon customer. Jadi ini bisa juga berlaku. Kemudian yang terakhir kami juga senantiasa di dalam ekosistem bisnis Adira Finance yang mau turut mendukung program kami akan kami kembangkan terus. Jadi memang kalau tahun lalu kan ekosistem kami ada Zuri, kemudian kami ada perusahaan-perusahaan lain di belakangnya di dalam ekosistem Adira. Kami senantiasa membangun ini untuk bisa membuat program umroh untuk sahabat ini lebih bermanfaat, lebih bermakna, dan tentunya bisa menghadirkan pengalaman yang lebih baik terus-menerus kepada para sahabat kami. Ada tema-tema tertentu nggak Bu dalam setiap tahunnya? Dalam setiap tahun tentunya kita kalau tema itu tidak ada khusus karena tema besarannya kan umroh untuk sahabat. Tetapi kami setiap tahun di dalam
memilih siapa pendamping untuk umroh, Oke. dan kemudian doanya, kemudian persiapannya, itu kami selalu ada tema Ada yang memang sesuatu mau yang ditekankan. Iya, sesuatu yang baru terus lah betul, ya betul. gitu. Oke, oke. Kalau misalnya nih kita ngelihat, nih kita agak nyelenceng sedikit ya. Kalau tadi kan buat yang pembiayaan mobil ataupun motor, ya kan, sahabat ataupun calon sahabat. Ada nggak sih kalau di Adira Syariah itu misalnya ada yang kepengen umroh, tapi membutuhkan pembiayaan juga gitu. Wah, ada banget Bu. Terima kasih nih Ibu mention dan menanyakan hal ini. Jadi di Adira Finance melalui unit syariah kami mempunyai pembiayaan untuk umroh, dan juga kita baru meluncing produk Hasanah, yaitu pembiayaan porsi Haji Plus. Jadi untuk saat ini bagi para sahabat atau calon sahabat yang ingin melakukan pembiayaan untuk umroh dan juga untuk pembiayaan porsi Haji Plus ini sudah bisa datang ke Adira Finance. Jadi lebih banyak lagi nih sebetulnya yang bisa kita peroleh dari Adira ataupun Adira Finance ya. Jadi tidak hanya sekedar untuk pembiayaan kendaraan bermotor, tapi juga bisa untuk ibadah begitu ya, mau umroh ataupun untuk porsi hajinya gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat untuk nih, mohon maaf nih, saya mau tanya lebih lanjut, yang dimaksud dengan pembiayaan porsi Haji Plus itu yang seperti apa sih Bu? Mungkin kayaknya teman-teman di sini perlu tahu lebih lanjut nih. Ini calon-calon teman, saya yakin teman-teman BBOH yang belum menjadi sahabat Adira, ini akan segera menjadi sahabat Adira nih, karena terutama dari sisi haji kan, karena kita itu satu haji itu buat bisa bayar nih, buat mengetek, orang istilah kata ya, mau ngetek aja nih untuk bisa daftar haji aja, kayaknya butuh nabung uang yang perlu agak cukup lama lah ya. Nah, sedangkan kita tahu untuk bisa kita daftar sampai dengan kita bisa berangkat aja juga jangka waktunya juga cukup panjang kan gitu. Nah, ini kemudahan apa yang bisa didapatkan buat para sahabat ataupun calon sahabat ini supaya bisa ada segera deh saya daftar dulu gitu, karena saya tahu waktu nunggunya cukup panjang buat sampai dengan haji gitu. Oke. Jadi Bu, kami tahu bahwa masyarakat itu sangat mendambakan untuk bisa naik haji. Betul. Nah, di dalam mendaftarkan itu saja perlu waktu yang panjang dan perlu nabung dulu gitu ya. Benar, nah, benar. Di dalam unit syariah kami punya yang namanya produk Hasanah ini, sehingga kalau ada masyarakat yang ingin mendapatkan nomor porsi haji lebih cepat tanpa menabung dulu gitu ya. Nah, ini bisa datang ke Adira bahkan tanpa jaminan BPKB. Jadi datang saja mau mengambil produk Hasanah ini ke Adira Finance, mereka bisa langsung mendaftarkan dan mendapatkan nomor haji, antrian hajinya mereka. Jadi ibaratnya mereka bisa sambil menyicil itu nabung, tapi mereka udah ngetek dapat nomor dulu. Ya, betul. Nah, kami tuh sangat ingin membantu masyarakat dalam hal ini untuk bisa menjadi solusi. Bagaimana bisa naik haji atau melakukan pilgrim bisa lebih cepat dan juga bisa lebih nyaman, karena walaupun kredit tetapi ini syariah. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan syari'i juga dan diperbolehkan juga gitu. Oke. Jadi bagi teman-teman yang mau daftar haji segera daftar, karena waktu tunggunya kan lama ya, dari daftar bisa sampai berangkat aja. Nggak usah khawatir dari sisi dapetin uang untuk pendaftaran dari mana, datang ke Adira, jadi sahabat Adira gitu ya. Oke Ibu, kan sekarang ini marak pinjol ya, sampai terakhir saya baca beberapa waktu lalu itu sampai berapa triliun, yang kayaknya udah, ini kayaknya semua orang ini jadi sangat concern banyaknya pinjol, banyaknya yang terjerat pinjol. Sampai saya jujur aja ya, nggak tahu nomor saya itu dipakai oleh siapa. Terus kemudian bilang, tolong kasih tahu si A ya bahwa ini dia harus bayar cicilannya, bayar ini pinjamannya. Ini apalagi nih. Nah,
ini kan sebetulnya gini, ini satu permasalahan besar buat negeri ini ya. Adira kan juga sebagai lembaga pembiayaan. Ini pandangannya Adira sendiri terhadap pinjol ini ataupun korban-korban dari pinjol ini seperti apa, Bu? Ya, saat ini dengan suasana ekonomi yang memang belum membaik ya, sejak COVID, memang jadi marak nih ya, pinjol. Belum nanti judul ya Bu, tapi itu. Nah, pinjol ini kalau kita lihat Adira tuh mau hadir untuk bisa memberikan dana tunai gitu ya, untuk masyarakat yang sedang sangat kepepet dan kesulitan. Ayo, kalau kita tahu sendiri lah ya, dengan pinjol itu memang sangat mudah, melalui handphone langsung klik 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 klik, tiba-tiba terjerat, terjerumus gitu ya. Lalu kesulitan kehidupan mereka tambah sulit lagi. Nah, Adira Finance akan memberikan juga, ada yang dalam bentuk syariah ya, syariah dan yang konvensional. Kami di cabang-cabang kami sekarang siap mencairkan dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya, instan, dengan hanya membawa BPKB yang ada. Jadi datang aja, drive-thru seperti kita cita-citanya ingin drive-thru ya Bu. Datang, bawa, dinilai, lalu cair langsung. Nah, ini akan lebih baik daripada klik-klik di handphone. Tapi kami juga sedang mengembangkan, tunggu tanggal mainnya, kami juga sedang mengembangkan yang lewat aplikasi tinggal klik-klik juga. Jadi mari teman-teman, sahabat, calon sahabat, kalau yang butuh kepepet banget, tinggal datang aja ke Adira Finance untuk bisa langsung mencairkan dana tunainya. Ya. Ini buat teman-teman ataupun sahabat ataupun calon sahabat Adira, ini kan banyak yang sebetulnya belum memiliki dana darurat ya. Jadi sebetulnya juga Adira jadi solusinya juga nih buat yang suatu saat terjadi ternyata tiba-tiba membutuhkan dana tertentu gitu kan, sejumlah ini tinggal bawa BPKB ke Adira dan bisa segera cair gitu. Ini juga jadi solusi nih ya gitu. Oke Ibu, karena waktu juga yang membatasi ya, terima kasih buat semua knowledge-nya, semua. Jadi saya belajar banyak dan juga akhirnya semakin dekat lagi dengan Adira ya gitu. Jadi sahabat Adira Finance ya Bu. Jadi sahabat, udah jadi sahabat Bu sebetulnya gitu beberapa tahun lalu. Ya gitu. Oke, thank you banget Ibu atas kehadirannya. Nanti kayaknya ada episode berikutnya yang kita kepengen belajar lebih banyak lagi tentang dunia pembiayaan ataupun kepingin mengenal Adira lebih dekat lagi ya. Terima kasih Bu Limi. Thank you. Oke teman-teman BBOH ataupun sahabat Adira, terima kasih atas waktunya. Salam sahabat. Salam sahabat.